sepatu dan gelas air putih milik pelaku tertinggal di rumah Nindya korban perampokan di Jambi. Sejumlah barang milik pelaku masih tertinggal di rumah korban perampokan disertai pembunuhan. Nindya Nofrin, 38, di Lorong Ahmad Hashim, RT 22, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan. Air putih dalam gelas dan sepasang sepatu diduga milik pelaku ditemukan di teras rumah korban. Barang itu diketahui masih ada hingga Jumat, 3 Oktober 2025, pagi, setelah peristiwa perampokan yang menewaskan Nindya. Pelaku kabur membawa mobil Pajero Sport putih bernomor polisi E77RA serta sejumlah barang berharga, termasuk 3 unit ponsel. Seorang pedagang lontong di sekitar lokasi mengatakan, pelaku melarikan mobil korban dengan kecepatan tinggi. Mobil itu awalnya parkir di rumah, dibawa perampok mundur lalu belok ke Jalan Ahmad Hashim. Jalannya ngebut, sampai hampir menabrak ibu-ibu yang lewat, ujarnya. Hal serupa disampaikan Tukijan, warga yang tinggal sekitar 20 meter dari rumah korban. Ia mendapat kabar dari tetangganya bahwa mobil korban keluar gang dengan kecepatan tinggi menuju Jalan Lingkar Timur I. Kencang sekali, langsung ke arah klinik Tanjung Lumut, katanya. Tukijan juga mengaku sempat ikut mengevakuasi tubuh Nindya yang bersimbah darah. Air minum dan sepatu pelaku masih ada di teras rumah korban. Sekitar jam setengah 8 pagi masih terlihat, ungkapnya. Ia menambahkan, korban dikenal memiliki usaha jual beli mobil dan laundry. Mungkin saja ada janji cat mobil pagi itu, tapi saya tidak tahu pasti, ujarnya. Perampokan terjadi di Lorong Ahmad Hashim, RT 22, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Kamis, 2 Oktober 2025, sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Nindya Nofrin, seorang ibu rumah tangga, ditemukan bersimbah darah di dalam kamar rumahnya. Korban mengalami luka serius di tangan, wajah lebam, serta pendarahan di bagian belakang kepala. Dari pantauan Tribun Jambi di lokasi, polisi Satreskrim Polresta Jambi sudah melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Sementara itu, sejumlah keluarga korban tampak syok, bahkan warga sekitar ikut memadati rumah karena penasaran dengan peristiwa ini. Seorang saksi bernama Aslamah menuturkan awal mula kejadian terungkap. Ia mendengar suara lemah seperti orang mengerang dari dalam rumah. Namun, ketika hendak membuka kamar, pintu terkunci menggunakan tali gorden. Suaminya, Dedi Rohendi, kemudian datang dan meminta bantuan ketua RT bersama warga lain, yakni Kasbullah dan Yono. Mereka akhirnya berhasil membuka pintu kamar dan mendapati korban sudah dalam kondisi terluka parah. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Jambi untuk mendapat perawatan intensif. Namun, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Saat ini, jenazah masih berada di rumah sakit dan belum dibawa ke rumah duka. Sejumlah warga sekitar mengaku tidak mengetahui adanya kejadian tersebut.